Shalom, perkenalkan nama saya Dela Ferbina Putarigan. Saya mahasiswi STTSU Medan. Saya semester 7 tingkat 4. Di sini saya akan mewawancarai salah satu remaja SMP untuk mendapatkan informasi mengenai isu-isu kehidupan remaja yang dialami. Adapun tugas ini untuk memenuhi mata kuliah PAK SMP. Sebenarnya kita mau memperkenalkan diri dulu, nama adik siapa, kelas berapa, dan sekolah di mana. Perkenalkan, nama saya Eskil, saya sekolah di SMP di Singosari, saya kelas 3 SMP. Sesuai dengan judul wawancara kita hari ini, mengenai isu-isu kehidupan remaja, kakak ingin bertanya, yang pertama itu, isu atau permasalahan apa sih yang terjadi pada remaja saat ini yang kamu alami gitu? Isu atau permasalahan remaja yang saya alami itu ada terbagi dua contoh, yaitu laki-laki dan perempuan. Kebanyakan sih laki-laki, kebanyakan bolos, terus rokok, gak ikut pelajaran, gak ngerjain tugas, dan lain-lain. Kalau perempuan itu kebanyakan makeup, bawa makeup yang gak boleh dipakai, sepatu-sepatu yang gak boleh, yang tidak wajib. Terus kalau kamu sendiri itu melihat semua isu-isu itu ikut terpengaruh atau enggak? Menurut saya sih kak, saya nggak akan terpengaruh karena saya mengingat masa depan saya nanti ke depannya. Terus kalau misalnya teman-teman kamu sendiri itu ada nggak yang pernah gitu mengajak kamu untuk melakukan hal yang negatif, misalnya merokok atau bolos gitu? Nggak pernah. Kalau misalnya dalam lingkungan kamu, di sahabat gitu ya, maksudnya sahabat-sahabat kami itu lebih banyak mendorong kamu ke hal negatif atau mengajak kamu ke hal yang positif? Sikap kawan itu kak banyak yang mendorong saya ke dalam hal yang positif. Contohnya itu ngerjain tugas yang diberikan guru gitu, dia ngerjain, cuman aku tidak ngerti gitu yang dijelasin guru, kemudian dia kasih tahu cara mengerjakannya, kemudian saya tahu. Terus menurut kamu kenakalan itu lebih banyak dialami oleh anak remaja perempuan atau anak remaja laki-laki? Kebanyakan itu remaja laki-laki. Laki. Memang kita lihat kalau di sekolah-sekolah itu lebih condong atau lebih menonjolkan laki-laki ya kalau misalnya dalam kenakalan remaja, karena dia sendiri ingin memperlihatkan bahwa dia itu bisa gitu, dia itu mau apa yang sedang terjadi atau sedang trennya itu dilakukan. Misalnya adapun kawan-kawan dia yang ngajak gitu, dia pasti mau ikut terpengaruh gitu, karena kalau tidak pasti dia akan dicap atau dijauhi dari teman-temannya. Terus mengenai emosi gitu ya, ini mengenai emosi remaja. Kalau kamu sendiri itu seorang remaja yang memiliki emosi yang tidak terkendali atau malah terkendali gitu, bisa kamu mengendalikan emosi ini gitu? Emosi yang saya ketahui itu kak, emosi yang tidak jelas gitu, itu emosi yang harus terkendali. Contohnya itu misalnya saudara atau kakak gitu buat masalah sedikit, kemudian saya bisa besarkan, kemudian kan jadi masalah itu menjadi besar. Oh iya, betul. Memang remaja ini adalah masa-masa yang sulit ya, karena masa-masa transisi di mana anak itu masa menuju kedewasaan tetapi belum terlepas dari namanya masa anak-anak. Jadi dia itu adalah masa-masa di tengah gitu, dibilang dewasa belum memasuki masa dewasa, dan dia pun belum bisa meninggalkan sifat anak-anaknya gitu. Jadi masa-masa yang sulit lah dapat dikatakan. Lalu kakak mau bertanya juga mengenai kedewasaannya. Menurut kamu kapan sih saatnya tempat ketika seorang remaja itu dapat dikatakan dewasa gitu? Yang saya tahu itu yang bisa dikatakan dewasa itu kan mengatur waktu, pergaulannya diapakan, dibatasi gitu. Kemudian kalau temannya ngomong yang sehat didengarnya, kemudian dilakukannya yang baik. Ya memang betul ya, kalau dibilang masa dewasa, dibilang seorang remaja yang dapat dikatakan dewasa itu sudah bisa menghargai dirinya,
menerima dirinya padanya, bersyukur, tentu bisa mengatur waktunya dan bisa mendengarkan setiap nasihat atau didikan dari orang tua, dari guru, dari kakak dan abangnya. Dan perlu kita ketahui bahwa dewasa itu bukan mempersalahkan mengenai soal umur gitu ya, bukan dipatokkan kalau umur sekian udah dapat dikatakan dewasa, karena banyak kita lihat di zaman sekarang ini anak-anak kecil pun udah memiliki sifat yang dewasa atau tindakan yang dewasa, dari cara dia bicara, mungkin dari hal berpakaian. Meski banyak juga anak-anak remaja yang pakainya juga banyak yang tidak bisa dijaganya gitu, atau karena mengikuti perkembangan zaman jadi dia ikut-ikutan gitu ya, bisa juga. Ini mengenai kebiasaan buruk. Kalau kamu sendiri tuh memiliki kebiasaan buruk apa sih di dalam kehidupan? Terus kira-kira kebiasaan buruk itu bisa kamu hentikan nggak di dalam kehidupan kamu? Kebiasaan sikap gue yang saya itu kak, emosi nggak jelas gitu. Cara mengatasinya itu harus lebih tahan gitu, emosi dikontrol gitu supaya tidak emosi. Berarti kebiasaan buruk yang ada pada diri itu tentang emosi ya, yang menurut kami itu yang harus dirubah. Lalu kakak mau bertanya mengenai pergaulan atau seks bebas ya. Banyak kita lihat anak-anak remaja ini karena kurangnya pengarahan, pengajaran, didikan, bimbingan dari orang-orang terdekat, terkhususnya orang tua, banyak yang sudah jatuh ke dalam dosa atau pergaulan bebas. Menurut kamu cara mencegah atau mengatasi seks bebas pergaulan buruk itu gimana? Menurutku sih kak, pergaulannya itu dibatasin, memberi teman yang baik-baik gitu, dan cara ngomong kita itu kepada orang itu sopan supaya kita dihargai. Itu. Lalu tentang merokok ya, karena dalam pergaulan bebas itu nggak terlepas yang namanya merokok. Karena kalau udah bergaul kita dengan orang-orang di luar sana, pasti secara umumnya banyak orang yang udah merokok gitu. Kalau misalnya kita bergaul sama orang yang merokok, tentu kita akan ikut terpengaruh. Kalau misalnya kita nggak terpengaruh, ya puji Tuhan, berarti kita mempunyai iman yang kuat gitu ya. Jadi kakak mau nanya, kalau misalnya masalah merokok itu, menurut kamu sendiri, merokok itu dapat dikatakan narkoba nggak? Atau termasuk kategori narkoba nggak? Termasuk kategori narkoba karena itu mengandung zat-zat narkotika yang bisa merusak organ tubuh kita. Menurut kamu itu masuk ke dalam narkoba? Ya, memang kita ketahui kalau narkoba itu sifatnya candu yang membuat pemakainya itu kecanduan gitu atau ketergantungan. Jadi kalau misalnya ditanya narkoba merokok itu termasuk narkoba nggak? Sebenarnya iya, cuman kalau narkoba itu secara khususnya dilarang oleh pemerintah negara gitu ya. Tapi kalau merokok enggak. Mungkin karena zat-zatnya itu lebih sedikit, jadi tidak dilarang. Cuman kalau untuk kehidupan remaja itu kalau bisa jangan merokok ya, karena itu semua pergaulan bebas itu atau kenakalan itu dimulai dari merokok dulu awalnya, baru ini baru itu baru ini baru jatuh. Makanya banyak orang yang seperti kita lihat gitu udah masih muda gitu tapi dia udah kecanduan, udah nyambur, terus masa depannya rusak, orang tuanya pun mungkin gak suka juga gitu ya kan, karena dia sudah masuk ke dalam pergaulan bebas tadi gitu, jadi dia terbuang lah istilahnya. Terus kakak mau nanya, kalau misalnya dari permasalahan bullying atau perundungan itu, misalnya kita menjelekkan atau menjatuhkan teman kita gitu ya dengan segala keterbatasan, kalau kamu sendiri itu pernah mengalami nggak atau menjadi orang yang ngebully teman? Pernah Ngebully teman karena masalah kecil gitu besar. kalau misalnya kamu pernah dibully orang atau teman gitu? Nggak pernah. Kalau masalah bullying ini biasanya juga terjadi di kehidupan remaja ya, karena banyak remaja yang merasa bahwa dirinya lebih hebat daripada temannya. Apalagi ketika dia melihat temannya itu memiliki kekurangan, pas dia merasa temannya itu adalah orang yang paling buruk atau jelek gitu, jadi sehingga dia suka menjatuhkan temannya. Kalau masalah depresi, biasanya ini
sering juga ya dialami oleh remaja. Kalau kamu sendiri itu pernah depresi nggak? Dalam hal apapun gitu. Pernah gitu Kak, banyak tugas gitu, terus untuk susah nyari duit, jadi pikirannya jadi kebanyakan jadi berpikir gitu, kasihan gitu. Iya, jadi kalau misalnya masa depresi ini juga dialami oleh anak remaja ya, karena gimana ya, dia memang anak-anak muda tapi dia juga bisa merasakan yang namanya depresi atau stres karena masalah pekerjaan, mungkin pekerjaan rumah, mungkin masalah hubungan dia dengan saudara-saudaranya, masalah dia dengan temannya, ataupun masalah dia dengan sekolah, atau seperti yang dikatakan oleh Kiel tadi tentang tugas-tugas. Jadi anak remaja itu juga diharapkan dapat mengontrol emosi, depresi, bisa membawa diri dia itu untuk menjadi lebih baik lagi lah. Untuk gadget atau handphone itu kan banyak kita ketahui anak remaja itu kecanduan gitu, bermain game, bermain sosial media, main TikTok di mana-mana, dimanapun lah, nggak mengenal tempat gitu. Kalau kamu sendiri termasuk remaja yang kecanduan atau enggak gitu? Menurut saya itu kecanduan gitu. Kecanduan dengan bermain game, website gitu. Terus? Dan aplikasi yang lainnya. Kalau misalnya kamu tahu kamu kecanduan, kamu sadar gitu kan, kamu kecanduan karena keseringan main game, ada nggak tindakan kamu atau kepikiran nggak untuk berubah gitu, untuk kalau misalnya mengatur waktu gitu nggak? Kepikiran supaya waktu bermain HP-nya itu dikurangi waktunya. Terus ini itu nggak ada kepikiran untuk melakukan hal yang positif, misalnya pergi bersama teman, entah jogging, entah kerja kelompok, entah makan bersama gitu, enggak? Kepikiran sih, cuman jarang gitu diajak. Jarang ya. Berarti kamu termasuk remaja yang di rumah atau termasuk remaja yang suka keluar atau pergi sama teman-teman? Aku tuh termasuk kayak remaja, menurut saya Kak, saya itu kayak termasuk remaja yang di rumah gitu. Selanjutnya kakak ingin bertanya, menurut kamu ini tentang rokok yang tadi ya, menurut kamu bagaimana sih cara menghindari merokok bagi remaja? Yang pertama itu Kak, menghindari teman-teman yang sudah merokok, justru menjauhi pergaulan bebas. Kemudian lalu kita kembali ke ke kenakalan remaja ini keseluruhan gitu ya. Misalnya ada nih teman-teman kamu yang melakukan kenakalan, contohnya merokok, bolos. Kamu termasuk remaja yang melihat teman kamu itu kalau misalnya melakukan kenakalan, kamu tegur atau nasihati, atau malah kamu biarkan aja deh gitu? Aku tegur Kak, cuman aku nasihatin dia nggak mau dengar, dia malah melakukan yang mau dilakukannya. Berarti kamu pernah tegur? Iya. Pernah menasihati juga? Cuman dia nggak mau dengar. Dia nggak dengar, dia tetap melakukan gitu. Katanya itu hanya baca doang. Ya, terus ada nggak inisiatif kamu sendiri untuk kayak melaporkan ke guru gitu atau ke orang tua dia misalnya gitu? Kalau inisiatif nggak mau Kak, karena soalnya nanti sekolah saya bilang tuh dia akan bertumbuhnya dendam kepada saya gitu. Jadi nggak melaporkan. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang melakukan kenakalan remaja itu, entah merokok, entah berjudi, entah bolos, baik itu cewek dan cowok, laki-laki atau perempuan, itu sebagai anak remaja yang baik seharusnya kita itu menegur atau menasihati dia. Misalnya nih dia nggak masuk gitu ya, misalnya nggak masuk atau bolos gitu kan, kita bilang kenapa sih kamu bolos, ayolah masuk, kita belajar gitu. Kalau misalnya dia nggak mau, ya jangan kayak gitulah, kasihan orang tuamu gitu, pikirkan orang tuamu udah capek nyekolahin kau, sekolah pun nggak gratis, bayar gitu ya kan, capek memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan sekolah gitu. Saya pun sudah bisa bilang gitu Kak, cuman dia nggak dengar. Iya.
Iya, kalau misalnya kita nasihati baik-baik, dia nggak mendengar, kita Saya biarkan gitu. diskusikan sama guru gitu. Bu, saya udah menasihati Bu, udah ngelarang juga gitu, tapi dia tetap melakukan. Itu tandanya kita tumbuh menjadi remaja yang baik gitu, yang memberikan kesan positif gitu. Terus yang terakhir, ada nggak pesan-pesan kamu untuk teman-teman kamu remaja gitu yang mungkin saat ini masih melakukan kenakalan-kenakalan remaja, untuk masih bolos, cabut, masih malas mungkin dan lain sebagainya? Ada. Apa itu? Ini menurut saya Kak. Buat teman-teman aku yang masih tercantum dengan isu permasalahan remaja, saya cuma mau bilang jauhi pergaulan yang sudah rusak. Kemudian ikutin jalan yang benar. Terus pergi beribadah gitu, atau pergi ke tempat untuk Dapatkan ilmu gitu. ikuti hal yang positif. Contohnya itu nge-gym, terus olahraga gitu kan, lari sore gitu. Jangan ikutin pergaulan yang tidak boleh diikuti. Oke, hanya itu pesan saya untuk kalian yang remaja atau teman-teman saya yang sudah kecandu dengan permasalahan isu. Terima kasih. Baiklah, demikianlah seluruh answer kita untuk hari ini. Semoga dapat diambil pelajarannya dan semoga dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Shalom.